Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Sidang Jum'ah yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Ketahuilah bahwa sekitar 4 hari lagi dari hari sekarang 25 Dzulqa'dah, maka 4 hari lagi kita akan masuk kepada bulan yang baru, bulan Dzulhijjah. Dan di sana awal bulan Dzulhijjah 10 hari telah diklaim oleh Allah Jalla wa'ala sebagai hari-hari terbaik di siang harinya di seluruh dunia. Maka dalam 1 tahun Allah mengklaim 10 awal dari Dzulhijjah sebaik-baiknya hari, yang mana dari rahmat Allah Jalla wa'ala kepada kita, Allah menjadikan 10 awal dari bulan Dzulhijjah hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah bagi hamba-hambanya untuk melaksanakan peribadatan. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dengan lafaz yang beragam di Ashabis Sunan. Maka saya pilih lafaz yang lebih mudah dan detail. Ma min ayyamin, maka tidak ada hari-hari ahabbul a'mal indallah, yang mana hari-hari tersebut Allah sangat mencintai kepada hambanya di saat hambanya melaksanakan amal-amal ibadah, illa fi hadhil ayyam al-ashr, kecuali pada hari-hari 10 bulan pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, al-jihad fi sabilillah. Bagaimana ya Rasulullah amalan itu dengan seseorang yang berjihad fi sabilillah? Dikatakan oleh Nabi, fala, tidak sebanding. Orang yang berjihad di sisi Allah tidak sebanding. Lalu di exception, di istitsna, dikecualikan oleh Nabi, ila rajulun kharaja fi ghazwatin ma'a amwalih walam yarji', kecuali orang yang mati syahid, keluar dengan senjatanya dan dengan hartanya, berjuang di jalan Allah dan meninggal di medan perang, baru itu sesuai. Maka dari hadis ini barakallahu fikum, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah disebutkan di dalam hadis ahabbul a'mal fiha indallah. Allah sangat mencintai amal-amal yang dilakukan oleh Bani Adam pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Sampai disebutkan bagaimana orang yang berjihad, maksudnya hanya berjihad, bisa jadi terbunuh atau tidak terbunuh, maka tidak ada bandingannya. Kecuali memang seseorang berjihad dan mati di medan perang, baru itu sama balasannya. Maka di sini menunjukkan 5 hari yang akan datang, di saat kita masuk hilal Dzulhijjah, menunjukkan bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari yang agung, yang tidak pantas bagi orang yang berakal, yang tidak pantas bagi seseorang yang mengaku penuntut ilmu untuk membiarkannya begitu saja. Maka disebutkan di dalam hadis tadi, ahabbul a'mal ilallahi fiha,
Allah sangat menyintai amal-amal baik yang dilakukan oleh hambanya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka oleh sebab itu, dari 10 awal bulan Dzulhijjah kita akan melaksanakan ibadah-ibadah secara intensif, mulai dari menuntut ilmu dan mulai dari puasa. Jika ingin berpuasa dalam 10 hari, maka kita siapkan sahur bersama dan buka bersama. Alhasil, kita beritahukan juga bahwa dengan masuknya bulan awal dari Dzulhijjah tanggal 1 sampai kepada hari Id Adha, maka di situ bagi orang-orang yang berniat untuk menyembelih atau sebagai seorang penyembelih untuk kurban Idul Adha, tidak boleh untuk mencukur rambutnya dan tidak boleh untuk memotong kukunya atau mengambil kulit-kulit ari yang kering dari badannya. Maka ini telah datang hadis larangan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummi Salamah. Idza dakhala hilalu syahri Dzulhijjah faman arada an yudhhiya fala yamassa min adfarihim wala jildihim wala sya'rihim. Barang siapa yang seseorang berniat dia menyembelih, meskipun dia hanya membeli kambing dan yang menyembelih lainnya, atau dia tidak mempunyai uang tetapi ditugaskan untuk menyembelih, maka keduanya sama. Orang yang berniat menyembelih, membeli kambing, membeli sapi, namun tidak mampu menyembelih, dititipkan kepada orang yang memang tukang jagal, dan tukang jagal ini tidak mempunyai uang untuk membeli kambing, dia hanya berfungsi menjagal, maka sama. Orang yang berniat untuk menyembelih, baik dia mempunyai harta dan tidak mampu menyembelih, ataupun seorang jagal yang tidak mempunyai kambing tetapi berfungsi untuk menyembelih, ditugaskan untuk menyembelih, maka agar di saat mulai masuk dari bulan Dzulhijjah 4 hari lagi, maka dia tidak boleh pada saat itu untuk mengambil rambutnya. Maka barang siapa yang mengambil rambutnya diharamkan. Lalu kapan? Sekarang. Maka sekarang tukang jagal ataupun orang yang membeli sembelihan, mulai dari sekarang 4 hari lagi untuk mencukur rambutnya, untuk mencukur kumis, mencukur yang di bawah dan yang di atas, dan mengambil dari kuku-kukunya, dan mengambil dari kulit-kulit ari bagi yang biasa keluar kulit arinya untuk dicabut. Maka itulah dari perhatian 4 hari yang akan datang, kita akan kedatangan tamu, hari-hari yang agung. Maka muliakanlah tamu kita hari-hari yang agung ini dengan ibadah yang penuh. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Fatubu ilaihi jami'an. Fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka kembali kepada hadis, disebutkan ma min ayyamin ahabbu ilallah wal amalu fiha ahabbu ilallah min ayyamil ashr. Maka tidaklah, kata Nabi, Allah memandangkan kepada seluruh manusia bahwa Dia mengatakan sangat mencintai amalan-amalan Bani Adam yang dilaksanakan di 10 awal Dzulhijjah. Maka ini merupakan keutamaan yang Allah berikan
sebagai rahmat kepada hamba-hambanya, agar hamba-hambanya mengambil waktu-waktu keutamaan untuk melipat gandakan dari amalan-amalannya yang kelak dibutuhkan sebagai zad bekal liyaumil ma'ad, sebagai zad liyaumil ma'ad, sebagai bekal di hari akhirat kelak. Harinya sama seperti hari-hari yang lain, 12 jam, namun berbeda dari segi bobot, dari segi kualitas amalan yang kita perbuat untuk Allah Jalla wa'ala. Maka para salaf dulu melaksanakan kesempatan yang besar pada hari-hari 10 itu dengan melaksanakan puasa. Maka insya Allah bagi yang ingin melaksanakan puasa, kita melaksanakan puasa bersama di ma'had ini 10 hari sampai akhir. Dan di sana ada keutamaan pada hari ke-9 dinamakan puasa Yaumi Arafah. Fasiyam Yaumi Arafah barakallahu fikum la yusra' lil hujjaj, tidak disyariatkan untuk hujjaj. Fa idza kana rajulun yahuj fal afdal an yuftira. Fa kana fi ayyamin nabi kama thabata fi sahihain ursila ilai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyurb. Hal Nabi sallallahu alaihi wasallam shoma fi yaumi Arafah aw la? Fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an. Fa hada dalil liman ya'malil hajj fala yasumu fi yaumi Arafah, dan yaumu Arafah at-tasi'ah min Dzulhijjah. Maka di hari yang ke-9 orang-orang yang melaksanakan haji pada saat itu wukuf di Arafah tidak usah berpuasa karena melelahkan dan dalam keadaan safar. Namun kita yang tidak melaksanakan haji, kita yang berada di negeri kita di Indonesia misalnya, maka kita melaksanakan ibadah puasa. Lalu apa keutamaan melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah? Kemuliaannya sangat besar. Famin fadail siyam fi yaumi Arafah kama thabata fi sunan atau kama thabata fi sahih Muslim an Abi Qatadah. Lama su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an siyami yaumi Arafah qala ahtasibuhu yukaffir min sayyi'atihi fa inna Allah yukaffir sayyi'at qabla wa madha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahtasibuhu 'ala Allah an yukaffira as-sanah al-madiyah wa sanah ba'daha. Fa idan min fadail siyami at-tasi' min Dzulhijjah au tusamma bi yaumi Arafah fa innallaha sayaghfiru dambaka mimma taqaddama wa mimma ta'akhkhara. Maka 2 tahun Allah akan mengampuni dosa kita. Dosa yang lampau dari bulan Dzulhijjah ini yang lampau setahun yang lalu, dan dosa yang akan datang. Maka ini adalah keutamaan bagi kita kaum muslimin dan bagi para penuntut ilmu dan bagi para orang-orang yang berakal. Maka tidak pantas orang-orang yang mempunyai akal fa'tabiru ya ulil absar untuk meninggalkan hari-hari yang agung yang akan datang setelah 4 hari ini. Maka kita semua menasihatkan kepada kita semua yang masih menuntut ilmu dan beramal dari ilmu dan menyebarkan ilmu agar kita semuanya berijtihad dalam melaksanakan amal-amal soleh, terutama amalan-amalan di siang hari. Maka bagi para penuntut ilmu agar meniatkan dari sekarang terus-menerus menuntut ilmu, dan kita sebagai pengajar insya Allah dalam waktu-waktu tersebut 10 hari kita memfokuskan untuk belajar. Maka dari amalan-amalan yang Allah berikan semuanya dicintai oleh Allah, namun ada urutan-urutan. Amalan-amalan yang wajib, al-wajibat
afdalu minal mustahabbat. Idan fi hadzal hadis ahabbal a'mal indallahi fiha ay fi yaumil asr yatarattab ala amalil wajibat afdal min a'mal al mustahabbat. Faminal a'mal al wajibat, dari amalan-amalan yang wajib talabul ilm. Idan nastamir nahnu fi talabil ilm fi tadris wa fi tasmi wa fi tadris wa ta'lim. Wa hada daliluhu wajib kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Idan udrus ilma tauhid fa'lam bi fi'lil amr. Wa kadzalika fil hadis alladhi akhrajahu Ibnu Majah wa ghairuh an sahabiyyin an Anas wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fariidah, wajib bagi setiap muslim. Idan talabul ilm arfa darajah fil ibadah fi ayamil asr. Limada? Li'annahu wajib. Karena hukumnya wajib, dia lebih baik daripada puasa sunnah. Dia lebih baik dari salat rawatib, lebih baik daripada salat malam. Dan yang kedua, salatul jamaah hukmuhu wajib. Idan godauta ila masjid li salatil fajr atau salat duhur atau salat asar, wa amsaita ila salatil maghrib wal isya, semua salat 5 waktu yang dilaksanakan berjamaah wajib. Kama qala ta'ala warka'u ma'raqiin. Wa fi hadis muttafaqun alaihi an Abi Hurairah ini hamamtu an uhriqa buyuta haula al mukhallifina an salatil jamaah. Aku telah bersungguh-sungguh ingin membakar rumah orang-orang yang tidak salat berjamaah. Maka salat berjamaah wajib. Idan man ata bi salatil jamaah fi salawatil khams afdal wa afdal min salatil witr, min salatil rawatib, min siyam fi ayyam dzulhijjah, fa innaha wajibah. Idan rattaba rabbuna jalla wa ala min a'malil wajibat wa kadzalika min a'mal al mustahabbat. Fa kadzalika nansah li akhwatina fillah allati ma zalat indaha mathalan al qada, fala ba'sa an taqdiya al-wajibat fi hadhil ayyam satakun afdal minas sunan. Al-khulasah, Allah menjadikan amalan-amalan wajib dari amalan-amalan sunnah, maka amalan-amalan wajib di atas dari segalanya. Kemudian turun kepada amalan sunnah, maka barang siapa kalian melaksanakan puasa di siang dari 10 ayam Dzulhijjah, kemudian melaksanakan sunnah salat dari duha dan salat rawatib, maka ini semuanya sangat dicintai oleh Allah. Maka oleh sebab itu fastabiqul khairat wasari'u ila magfirati min rabbikum. Cukup di 2 ayat ini Allah berfirman, berlomba-lombalah kalian dalam beramal soleh, dan berlomba-lombalah, bercepat-cepatlah untuk masuk kepada surga yang telah Allah janjikan. Dengan apa berlomba-lomba? Allah ja'ala ayam al-mufaddalah likai mada? Likai nahnu nastagilul fursah, likai zad liyaumil ma'ad, linajma'a zad liyaumil ma'ad, agar kita mengumpulkan pahala-pahala yang kelak akan kita butuhkan di hari akhirat kelak. Maka oleh sebab itu fa'tabiru ya ulil absar, jangan di antara kita ada yang lalai dari hari-hari yang utama itu 10 hari, maka kita melaksanakan ibadah dan ditutup akhir min ayamil asr biyaumil id. Idan hudur ila salatil id fil musalla. Wa kadzalika alladhi indahu dabiha an yadbaha wa an yaqula min dabihati fa hadhihi minas sunnah kadzalik falahum ajrun kabir. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Indonesia wa biladal Yaman wa Filistin wa sa'ir biladil muslimin wa an yujannibna min kullil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wa as'alullah al-karim rabbal arsyil azim
an yahfadha wulata umurina wa an yursidahum ila tariqil haq. Wa as'alullah al-karim rabbal arsil adim an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka kita meminta kepada Allah, wahai Allah yang mempunyai ars yang sangat mulia, agar engkau menjaga negeri NKRI tercinta ini dari rongrongan-rongrongan pembuat fitnah, dari kelompok KKB ataupun OPM, ataupun dari kelompok-kelompok kecil yang merongrong kedaulatan rakyat Indonesia dengan demonstrasi dan dengan melaksanakan fitnah-fitnah di media sosial. Dan yang kedua, dan ini adalah sunnah dari dai-dai ahli sunnah, untuk mendoakan pemimpinnya di khutbah-khutbah mereka. Maka saya doakan agar Allah menjaga Pak Prabowo dan staf kementeriannya merah putih, serta para anggota MPR, DPR dimanapun berada, baik di pusat ataupun di daerah, agar engkau ya Allah selalu membimbing mereka kepada jalanmu yang hak, sehingga mereka jika membuat konstitusional, undang-undang akan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kami sebagai rakyat yang diwajibkan taat kepada pemimpin kami, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, kita taat kepada mereka di saat mereka taat kepadamu ya Allah. Maka jika rakyat taat kepada pemimpin yang adil, dan pemimpin yang adil dari suatu negeri takut kepada Allah, akanlah jadi Indonesia negeri yang gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang terakhir, kita meminta doa kepada Allah bagi mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya ke Ma'had Muqbil Al-Wadi'i yang ada di sini, dakwah free of charge. Maka bagi mereka orang-orang yang menyumbangkan dakwah untuk membeli listrik, token masjid, dan juga untuk memberikan beras dan juga memberikan gas dan yang lainnya, maka juga membantu keringat untuk melaksanakan pembangunan Masjid Nisa dan Musola Id dan yang lainnya, maka gantikanlah kepada mereka ya Allah rizki-rizki yang melimpah di dunia, dan amalan-amalan yang berat di mizan hasanatih, dan juga berikanlah kepada mereka umur yang panjang, yang semakin tua semakin taat kepada Allah. Dan ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Dan yang terakhir, masukkanlah mereka semua ke dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sausufufakum. Luruskan saf, salat dengan sandal kalian, menyelisihi Yahudi wan Nasara. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه
إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.